saya Destriana Maria Kristina Mejon, biasa dipanggil Desi, NIM 331-201-20. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial dari aplikasi Mayo. Membuat dan mengisi profil perusahaan dan mengedit link checklist akun. Untuk memperjelas waktu, mari kita buka aplikasi Mayo. Tekan yes. Di sini kita akan tekan grade. Baik, kita next. Di sini company name-nya kita isi. Kita lihat di soal. Ya, kita copy. Ya, yang berikutnya, this is red note. Kita tulis 1 sampai 8 kali. Terus addressnya kita lihat di soal, kita copy paste. Phone numbernya juga kita lihat di soal, habis itu copy paste. Setelah itu phone number kita lihat di soal juga, setelah itu kita copy paste. Emailnya kita lihat di soal juga. Kalau sudah, kita tekan next lagi. Ya, di sini inisialnya kita lihat dari soal. Tahun terjadinya pembukuan itu tahun 2015, bulan Juni. Kita ganti ke tahun 2015. Ya. Terus konversi monthnya bulan Juni. Berikutnya kita tekan next lagi. Ya, di sini yang pertama itu dia menjelaskan kita pakai yang sudah ada dalam Mayo. Terus yang kedua itu kita mengimpor dari yang ada dalam Mayo. Terus yang ketiga kita buat sendiri ke dalam Mayo. Di sini saya pilih yang kedua, yaitu kita mengimpor dari yang ada ke dalam Mayo. Tekan next. Ya, di sini bagian penyimpanannya itu kita simpan filenya di mana. Di sini misalnya kita mau menyimpan di dalam dokumen, kita ganti, kita klik change. Contohnya di dokumen. Ya, kalau sudah kita save, tekan yes.
Setelah itu tekan next. Ya. Di sini ada dua pilihan. Apakah kita mau pakai pilihan otomatis yang ada di tulisan asistennya, atau kita mau langsung saja comment center. Di sini saya mau pilih yang bagian bawah, yaitu comment center. Baik, berikut kita klik menu account. Setelah itu kita pilih account list. Setelah sudah muncul, kita mau mengimpor akun dengan cara klik file, terus pilih import data. Setelah itu pilih account. Setelah itu pilih account information. Kalau sudah, yang ada muncul di jendela itu duplicate di connect. Kita klik di situ, klik yang bagian bawah itu. Setelah itu update texting record. Setelah itu klik continue. Yang berikut kita pilih daftar akun. Kita cari yang kita sudah download itu, kita lihat yang namanya daftar akun. Ya, kita open. Setelah muncul seperti di layar, kita klik match all. Ya, kita klik itu. Setelah itu kita klik import. Ya, tekan OK. Sesudah itu kita memulai edit. Kita klik close. Setelah itu di situ belum ada rupiah-rupiahnya, masih nol. Jadi nanti kita akan buat bertahap. Di sini ada yang harus kita perbaiki, kita edit dulu di sini. Ada yang linknya salahnya, klik setup. Setelah itu pilih linked. Setelah itu pilih account dan bank banking account. Ya, setelah itu kita klik saja. Yang perlu kita perbaiki itu adalah bagian bawah. Yang kedua kita klik pilih certificate, lalu use account, tekan yes. Setelah kita tekan OK dulu. Ya, setelah itu kita kembali ke setup lagi. Kita pilih link account, lalu pilih select account, lalu kita klik. Yang perlu kita ganti di sini adalah yang pertama, kodenya 1.110. Kita klik is okay. Setelah itu bank yang kedua itu bank account, kita ganti Bank Mandiri Syariah to this account. Yang berikut ada 4 kotak yang harus kita centang, tapi kita tidak centang semuanya. Nanti kita pilih yang ketiga, kita arahkan ke kode, ya, kode select discount, terus kita pilih, terus use account,
Oke. Terus yang ada di bawah ini untuk pencatatan pembayarannya, yang telat terus pilih, kita cari kode 8-2000 ya, tekan list account. Oke, habis itu tekan OK. Setelah itu pilih lagi setup, pilih link account, pilih purchase. Terus setelah itu kita pilih yang bagian atas, kita pilih account payable, tekan list account. Yang kedua lagi kita pilih bank mandiri sedia, list account. Habis itu kita tekan yang bagian bawah, kita ganti dengan /expense, yaitu kodenya 9.2000 list account. Oke. Setelah itu kita tekan OK. Lalu yang berikut bagian atas liabilitas account for tracking payable, kita ganti dengan account payable 2.1201. Pilih account list. Setelah itu, jadi di sini ada kode 1 yaitu aset. Terus kode yang kedua itu liabilitas. Terus yang ketiga equity, yang keempat income, yang kelima cost of sales, yang keenam expenses, terus yang kedelapan other income, terus yang kesembilan ada other expenses. Ya, kita klik close. Baik, saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan lanjutannya. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagian saya. Nama lengkap saya Don Lorenzo Glenda Costa dengan NIM 331200130. Saya akan menyesuaikan akun dan menghapus akun yang tidak dibutuhkan, mengisi trial balance dan membuat kode pajak. Yang pertama, buka account list. Buka aset, kita lihat soalnya, dan kita akan mencocokkan daftar akun di soal dengan daftar akun yang ada di Mayop. Kita lihat trial balance. Di soal kita lihat aset ada dibagi dua jenis, yaitu current asset dan fixed asset. Kalau current 1.1000, kalau fixed 1.2000. Di setiap kategori current dan fixed itu ada tipe-tipe asetnya. Yang lain nanti kita akan sesuaikan di Mayop dengan di soal sekarang. Kita buka dulu Mayop, kemudian kita pilih aset. Dan sekarang kita lihat nama-nama akun aset yang ada. Yang pertama ada current dan fixed, dan kita lihat kodenya setelah itu.
Lihat di soal current itu ada nama cash and bank. Jadi kita akan melihat akun yang tidak dipakai. Nanti kita akan hapus. Kemudian kita cek dulu untuk current asset, semuanya ada. Sekarang kita lihat ke fixed asset. Di situ ada yang namanya automobile. Ada semua office equipment dan semuanya ada. Setelah itu kita lihat bagian atas ada 3 akun yang tidak dipakai. Jadi kita hapus saja. Caranya kita klik anak panah putih di salah satu akun yang mau dihapus. Yang pertama kita klik di check account. Kita klik kanan di situ dan kita pilih delete account. Kemudian kita klik kanan, sudah hilang, berarti sudah terhapus. Dan lakukan itu untuk selanjutnya. Kemudian aset sudah selesai. Kita klik delete account. Dan yang berikutnya adalah liability. Kita lihat di soal. Kita cek kalau tulis 2.1000 berarti itu liability. Liability ada 2 jenis, yaitu current liability and long term liability. Kita lihat yang tidak ada dan kita hapus saja. Caranya klik anak panah putih, kemudian klik kanan dan delete account. Begitupun selanjutnya, klik anak panah putih, klik kanan dan pilih delete account. Selanjutnya kita lihat equity, untuk itu kita lihat kodenya 3.1000. Untuk equity kita lihat retained earning, ada 2. Kalau yang ada tanda centang itu otomatis, tidak bisa dihapus. Jadi kita hapus yang tidak ada tanda centang. Kita klik kanan dan kita pilih delete account. Kemudian kita pilih, kita klik kanan, kita klik, double klik, kita ganti dengan 3.3000. Kemudian kita klik OK. Begitupun selanjutnya, current earning kita ganti kodenya dengan 3.4000. Kemudian kita klik OK. Yang berikutnya adalah income. Income itu ada 3 dengan kode 4.1000, 4.3000 dan 4.4000. Sekarang kode 5 cost of sales cuma 1, yaitu 5.1100 cost of goods sold. Selanjutnya kode 6 yaitu expense. Yang dapat kita hapus itu paling atas. Kalau kita sudah hapus seperti yang sudah dilakukan, yaitu double klik, kita pilih klik kanan dan kita klik delete account. Selanjutnya kode 8, yaitu ada income, ada 2, yaitu intense income dan net fees collected. Yang berikutnya adalah kode 9, yaitu other expense, ada 4. Jadi kalau sudah cocok, kita sudah selesai untuk pengecekannya. Setelah itu kita import, kita harus cek lagi kesesuaian akun sesuai yang ada di soal. Dan sekarang kita akan melakukan pengisian nilai rupiahnya.
Karena ini nilai rupiahnya masih 0 semuanya, kita close. Sekarang kita akan memulai mengisinya. Yang pertama saya akan memilih setup. Di bagian atas kita pilih balance dan kita pilih account opening balance. Yang pertama kita akan mengisi aset. Kita melihat soalnya. Kita menyalin nilai rupiah yang ada di soal. Yang pertama adalah petty cash. Setelah kita salin atau copy, kita masukkan di Mayop. Yang berikutnya adalah Bank BNI Syariah. Kita buka lagi soalnya dan kita copy nilai rupiahnya atau kita salin nilai rupiahnya dan kita masukkan di Mayop. Yang berikutnya adalah Bank Mandiri Syariah. Kita buka lagi soalnya, kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan di Mayop. Yang berikutnya adalah account receivable. Kita masukkan nilai rupiahnya dengan mengopinya pada soal. Kemudian pada berikutnya adalah allowance for bad debt. Kita taruh tanda minus sejumlah 6 juta. Dan kemudian kita lanjut untuk office supplies-nya. Kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan pada Mayop. Yang berikutnya adalah prepaid income tax. Pada artikel 25 kita copy nilai rupiahnya kemudian kita masukkan lagi pada Mayop. Kemudian berikutnya adalah prepaid rent. Kita buka lagi soalnya dan kita salin nilai rupiahnya dan masukkan pada Mayop. Kemudian yang berikutnya adalah value added tax in. Kita buka soalnya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke merchandise inventory. Kita copy nilai rupiahnya lalu kita masukkan pada merchandise inventory. Yang berikutnya adalah automobile at cost. Kita buka lagi soalnya dan kita masukkan, kita copy dulu nilai rupiahnya dan kita masukkan. Yang berikutnya adalah kita taruh tanda minus sejumlah 138 juta. Kemudian adalah office equipment at cost. Kita buka lagi soalnya dan kita copy atau kita salin nilai rupiahnya
dan kita masukkan pada Mayo. Kemudian yang berikutnya adalah Account Depreciation of Equipment. Kita buka soalnya. Dan kita copy atau kita salin nilai rupiah yang tertera. Kita harus tambah nilai minus sebelum kita masukkan pada accumulation depreciation of equipment. Jadi kita pertama taruh tanda minus dan kemudian kita masukkan sebesar 105 juta. Yang berikutnya adalah liability dengan nomor 2.1201. Pertama adalah account payable. Kita lihat di soal nilai rupiahnya, kita salin, kemudian kita masukkan pada Mayo. Yang berikutnya adalah value asset tax out. Kita lihat lagi soalnya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke tax payable. Kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan pada tax payable. Karena value added tax out tidak ada. Berikutnya adalah value added tax payable. Kita copy nilai rupiahnya. Kita masukkan yang berikutnya adalah salary payable. Kita lihat lagi soalnya. Kalau tidak ada, karena salary payable tidak ada, kita lanjutkan ke bank loan. Kita copy nilai rupiah pada bank loan. Setelah di copy atau disalin, kita masukkan pada Mayo pada bank loan. Ya, kalau liability sudah selesai, kita lanjutkan ke equity dengan kode 3.1000. Yang pertama common stock. Kita lihat soalnya. Kita copy atau kita salin nilai rupiahnya. Lalu kita masukkan pada Mayo. Begitupun selanjutnya. Kita lihat dividen. Kita harus copy dulu. Kemudian saat di equity kita taruh tanda minus sebesar 120 juta. Yang berikut adalah reserve earning. Kita lihat soalnya. Kemudian kita copy nilai rupiah pada return earning. Kemudian kita buka Mayo dan kita masukkan. Yang berikutnya adalah income dengan kode 4.1000. Yang pertama adalah sales. Kita buka soalnya, kita copy nilai rupiahnya.
dan kita masukkan pada sales. Yang berikutnya adalah sales discount. Kita lihat soalnya. Kita copy nilai rupiahnya dan kita buka mayop. Setelah buka mayop, kita taruh tanda minus di depannya sebesar 10.125.000 rupiah. Yang berikutnya adalah sales return and allowance. Kita taruh tanda minus sebesar 20.250.000. Yang berikutnya adalah cost of sales. Kita masukkan, kita lihat di soal. Masukkan pada cost of goods sold. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke expense dengan nomor kode 6.1001. Kita buka soalnya. Dan kita copy nilai rupiahnya, lalu kita masukkan. Berikutnya office supplies expense. Kita copy nilai rupiahnya, lalu kita masukkan. Berikutnya adalah utilities expense. Kita copy nilai rupiahnya, kemudian kita masukkan. Yang berikutnya adalah rent expense. Kita masukkan lagi nilai rupiahnya, lalu kita masukkan lagi. Yang berikutnya adalah transportation expense. Kita lihat soalnya, kita salin nilai rupiahnya, kemudian kita masukkan nilai rupiahnya. Berikutnya adalah photocopy and post material expense. Kita buka soalnya, kita copy nilai rupiahnya, dan kita masukkan pada akun photocopy and post material expense. Berikutnya debt expense. Kita copy nilai rupiahnya, dan kita masukkan pada akun bad debt expense. Kemudian berikutnya maintenance expense. Kita copy nilai rupiahnya, dan kita buka mayop, lalu kita masukkan pada maintenance expense. Yang berikutnya adalah license expense. Kita buka lagi soalnya, kita copy nilai rupiahnya, dan kita masukkan. Yang berikutnya
berikutnya adalah depreciation expense. Kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan. Berikutnya adalah selling salaries expense. Kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan lagi nilai rupiahnya. Yang berikutnya adalah advertising expense. Copy nilai rupiahnya, lalu kita masukkan lagi nilai rupiahnya pada mayo. Yang berikutnya adalah transportation out. Kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan nilai rupiahnya pada transportation out. Yang berikutnya adalah other income dengan kode 8.1000. Yang pertama adalah interest income. Kita buka soalnya, kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan. Kemudian yang berikutnya adalah late fees collected. Kita copy nilai rupiahnya dan kita masukkan pada late fees collected. Kemudian yang berikutnya adalah other expense dengan kode 9.1000. Yang pertama adalah bank charge. Kita klik copy, kemudian kita tempel nilai rupiahnya. Yang berikutnya adalah late fees expense. Kita copy nilai rupiahnya lalu kita masukkan pada late fees expense. Yang berikutnya adalah other expense. Kalau other expense tidak ada, kita lanjut yang paling bawah, tax expense. Kita copy nilai rupiahnya lalu kita masukkan pada tax expense. Jika amount left to be collected allocatednya sudah 0, berarti sudah benar. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan buat akun pajak. Selanjutnya kita buat kode pajak. Caranya klik list, pilih tax code. Nah, karena di sini kita hanya menggunakan kode NT, jadi kita hapus saja semua yang kode tidak perlu dengan cara klik kanan kemudian delete tax code. Kita lakukan ini pada semua kode kecuali kode NT karena kita hanya menggunakan kode NT. Jadi ini kita lakukan klik kanan delete tax code, klik kanan delete tax code. Begitupun pada kode yang lain kecuali kode NT. Jadi seperti ini kita lakukan. Delete tax code, klik kanan 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 delete tax code sampai kita menyisakan hanya kode NT. Kemudian
double klik, kita pilih di new tax code, kita klik PPN, kemudian enter, kemudian deskripsinya kita tulis, kita klik pajak pertambahan nilai. Kemudian text type-nya kita ganti dengan good and service tax. Kemudian rate-nya kita isi sebesar 10%. Kemudian link account for tax collected, kita klik dan kita pilih value added tax out. Kemudian kita klik link account. Kemudian link account for tax paid, kita klik dan kita pilih pada value added tax in. Kemudian kita klik link account, kemudian kita klik OK. Sekarang kita klik pada PPN, sudah ada. Kalau sudah ada, kita klik tombol close. Selanjutnya saya akan menyerahkan pada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang membuat daftar customer dan daftar supplier, mengisi daftar saldo utang, membuat daftar item dan mengisi saldo item, serta menjumlah transaksi 1 sampai 8. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, Beatrix Eva Trinkada Putri Sumita, dengan NIM 331201131. Baik, yang pertama kita lihat card file. Klik card list. Nah, di sini akan ada dua. Yang pertama tab customer dan tab supplier. Ini masih kosong. Nah, sebenarnya untuk mengisi ini ada dua cara. Bisa kita lakukan. Yang pertama manual. Bisa juga kita pakai yang sudah ada. Jadi kita lihat di soal dulu customer dan suppliernya. Nah, ini di sini customer-nya ada 3. Yang pertama PT Jawa, yang kedua PT Sumatera, dan yang ketiga PT Bali. Kemudian suppliernya ada 3 juga. Yang pertama PT Kalimantan, yang kedua PT Papua, yang ketiga PT Sulawesi. Oke, ini bisa kita buat, tapi nanti kelamaan. Cara buatnya nanti kita harus ketik dulu, jadi kita pakai yang sudah ada saja. Kita pilih card file, klik card list, kita tekan close, pilih card file, lalu kita klik card list. Sekarang kita pilih file. Kemudian kita pilih import data, pilih code, kemudian kita pilih yang pertama customer code, duplikat record, pilih update, kemudian diarahkan ke file. Kita tekan continue, kemudian diarahkan ke file daftar akun customer. Setelah kita menemukan filenya, kita langsung klik open, klik match all, lalu import, kemudian OK. Nah, di situ ada muncul 3 PT, yakni PT Jawa, PT Sumatera, dan PT Bali. Sesuai dengan soal ya. Sekarang kita arahkan ke tab supplier. Terus dengan cara yang sama, kita pilih yang pertama file, kemudian import daftar, lalu pilih codes,
dan pilih supply records, duplikat record, pilih yang update, lalu continue. Kemudian pilih daftar akun supply, klik open, pilih match all, lalu import, kemudian OK. Nah, di situ akan muncul 3 PT yang sesuai dengan soal, yakni yang pertama PT Kalimantan, yang kedua PT Papua, yang ketiga PT Sulawesi. Setelah itu kita close dulu. Sekarang kita mau isi saldo piutang di customer. Sekarang kita pilih setup. Pilih balance, lalu customer balance. Sekarang yang pertama PT Jawa. Caranya kita klik add cell, lalu customer name kita arahkan ke PT Jawa, kemudian klik as customer, use customer. Lalu sekarang kita isikan data-datanya sesuai dengan soal. Yang pertama invoice, kita copy, lalu kita simpan ke data invoice. Yang kedua data dengan nomor 04/05/2021 2015. Kita copy, kita ganti di data. Yang ketiga memo dengan saldo awal piutang, lalu total including tax. Kita sesuaikan dengan soal. Kita copy paste. Kemudian text code. Kita ganti ke PT, NT, dan kita pilih use text code. Dan kita pilih record. Kemudian kita tekan add cell. Kemudian kita tekan add cell kembali. Sekarang yang kedua yaitu PT Sumatera. Kita pilih use customer. Yang pertama invoice. Invoice kita lihat soal. Kita copy paste. Yang kedua data, kita kembali ke soal dan kita copy paste. Yang ketiga memo.
hapus, kita ganti dengan saldo awal pulsa. Kemudian kita tekan total including text, kita kembali ke soal dan kita copy paste. Kemudian kita ke teks kode, kita pilih NT, kemudian kita tekan use teks kode dan pilih record. Oke, kita pilih Excel. Sekarang kita menuju yang ketiga, yaitu PT Bali. Kita pilih customer. Seperti biasa kita yang pertama, yaitu invoice, dan kita kembali ke soal. Kita ganti dengan seperti yang ada di soal, kita copy paste. Yang kedua date, seperti biasa kita isi soal, kita copy paste. Kemudian kita ke memo, kita ganti dengan saldo awal piutang. Total including text, kita lihat kembali di soal dan kita ganti dengan seperti yang ada di soal. Kita copy paste. Kemudian teks kode, kita ke NT lalu klik use teks kode. Kemudian kita pilih record. Jika di layar Anda muncul seperti tulisan yang ada di dalam layar saya, maka semua yang Anda buat telah dinyatakan benar dan kita pilih OK. Nilai pada out of blanks harus 0. Oke, di sini saya punya sudah benar, maka kita klik close. Sekarang kita kembali ke code file. Kita klik code list. Pilih tab supplier. Kita masih pakai cara yang sama. Sekarang kita pilih setup. Pilih balance, lalu supplier balance. Kalau supplier berarti kita memiliki utang, artinya kita yang memiliki utang kepada suppliernya. Sekarang kita klik add purchase. Oke, yang pertama supplier name, kita isi dengan PT Kalimantan, lalu klik use supplier. Yang kedua PO, kita kembali ke soal, kita lihat, lalu kita copy paste. Yang kedua date, kita kembali ke soal, seperti biasa kita copy. Kita paste.
Kemudian kita ke memo, kita ganti dengan saldo awal utang. Kemudian kita ke including text. Kita kembali ke soal. Seperti biasa kita copy paste. Kemudian kita ke teks kode. Teks kode kita ganti dengan NT. Kemudian klik use teks kode. Kemudian kita klik record. Sekarang kita klik add cursus. Yang pertama, supplier name kita ganti dengan PT Papua. Lalu klik use supplier. Oke. Yang kedua, PO. Kita kembali ke soal. Seperti biasa, kita copy paste. Kita kembali ke soal, kemudian copy paste. Kemudian kita ke memo, kita ganti dengan saldo awal utang. Kemudian kita menuju total including text yang sesuai dengan soal. Seperti biasa kita copy paste. Kemudian kita memilih teks kode. Di teks kode kita memilih NT. Yang pertama itu, kemudian kita klik use text kode. Kemudian kita tekan import. Jika muncul seperti ini, maka pekerjaan yang Anda lakukan telah dinyatakan benar. Kemudian Anda menekan tombol OK. Lalu yang terakhir, baik. Sebelum berakhir kita tekan close. Pilih close kembali. Sekarang saya akan menyerahkan pekerjaan selanjutnya kepada teman saya yang akan menjelaskan materi berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Edison Tanila, NIM 3312037. Oke, sekarang untuk item kita pilih inventory, klik item list, lalu klik file import data, pilih item, duplicate record. Terus update text typing record, klik continue. Terus pilih di daftar item dan klik open. Nanti muncul, lalu klik match all, lalu import, lalu klik OK. Nanti muncul persediaan barang, terus close jendela.
terus close jendelanya, kita pilih adjust investor. Lalu date-nya kita ganti menjadi 01/06/2015. Terus memonya kita masukkan saldo awal persediaan barang, lalu klik di bawah item number, lalu tekan tab, lalu klik komputer 1, lalu klik use item, tekan tab di quantity isi 50. Unit costnya kita isi 3.650. Jadi untuk totalnya 182.500. Terus untuk accountnya kita pilih kode 11117, terus use up account. Lalu kita tab, pilih komputer kedua, quantity-nya terus use item, lalu quantity-nya kita isi dengan 50 unit. Dan untuk unit cost-nya 4.250. Lalu untuk account code-nya kita pilih yang 1117. Terus use account. Oke. Lalu tekan tab, pilih komputer 3. Oke. Quantity-nya ya use item. Lalu quantity-nya 25. Terus untuk unit cost-nya itu 5.300.000. Untuk amount-nya jadi 132.500.000. Untuk account-nya sama 1117. Lalu please use account. Terus klik record. Nanti kalau pada saat record dia hilang, itu artinya sudah tersimpan. Cara ceknya itu kita cek jurnal. Terus date formnya kita ganti dengan tanggal 1 bulan 6 2015. Lalu klik enter dan dia akan muncul. Sekarang kita melakukan transaksi, klik menu banking. Sebelumnya kita close dulu. Oke, cancel. Terus kita akan melakukan transaksi selanjutnya. Kita akan masuk ke menu banking, pilih spend money.
terus dicek datanya. Untuk date-nya itu tanggal 2 bulan 6 2015. Untuk amount-nya 6.800.000. Oh, sorry 680. Terus memo surprise rutin dan ganti kulit. Ya, memonya diganti dengan surprise rutin dan ganti kulit. Dan untuk cek nomor, cek nomornya itu BKK titik 01. Oke, next kita ACC nya kodenya itu 6.108. 6.108. Terus create user account, lalu klik record. Lalu kita klik jurnal dan cek nomornya, kita ganti lagi BKK titik 02. Date nya kita ganti lagi dari tanggal 3 bulan 6 2015. Amount nya kita ubah menjadi 430.000. Kita ke memonya diisi dengan pembayaran transport ke Bandung. Lalu kita ke ACC, itu kodenya 6.1.005. Oke, kita klik use account, lalu klik record dan jurnal, lalu kita klik jurnal. Jika terlihat seperti ini, maka itu merupakan hasilnya dan sudah clear atau selesai. Lalu kita klik close lalu pilih cancel. Sekarang masuk ke bukti kas keluar, pilih menu, pilih menu purchase, terus pilih pay bills. Oke, terus pilih supplier. Suppliernya itu pilih PT Papua. Terus klik use supplier. Terus memonya kita isi dengan pembayaran utang kepada PT Papua. Oke, terus cek nomornya dengan cek nomor.
MS65. Lalu kita ke serial nomor, itu namanya 210. Oh, harus DKK 011 001. Oke, date-nya kita ubah menjadi tanggal 4 bulan 6 2015, dan untuk amount-nya 210.375.000. Lalu kita klik finish check. Lalu kita klik cancel. Oh sorry, klik record. Lalu kita klik cancel. Oke. Berikutnya itu bukti kas masuk. Yang pertama kita pilih sales, terus pilih receive payments. Oke, receive payment, dan di customer pilih PT Jawa. Oke, terus klik use customer. Terus untuk memonya kita ganti dengan penerimaan cek Bank Mega. Penerimaan cek Bank Mega. Nomor titik MT40. Atas pelunasan piutang PT Jawa. ID-nya kita ganti menjadi BKM 001. Dan date-nya kita change menjadi tanggal 4 bulan 6 2015. Dan di amount reserve-nya itu 187 juta 187 juta 182.001.500. Maaf, untuk aman resepnya ada kesalahan, itu 187 bukan 186. Oke, kita ulang 187 001.500. Oke. Untuk kalau sudah kita klik amount apply. Apply-nya itu kita klik change check. Lalu setelah itu kita klik out of balance dan klik report. Lalu kita klik cancel selesai. Perkenalkan, nama saya Garcio Dapanco Kaubere, NIM 33120144. Baik, saya akan menjelaskan
dari penjelasan yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada faktor penjualan. Yang pertama, pilih sales, pilih enter sales, kemudian pada customer kita isi PT Jawa, terus kita klik choose customer. Pada invoice kita isi F1 400. Selanjutnya pada date kita isi 05/06/2015. Selanjutnya pada customer PO kita isi P087. Lalu klik receipt, di situ kita isi 10. Selanjutnya back order, lalu tekan T, arahkan ke item number, lalu tekan tab lagi, pilih di K001, klik tab lagi, terus kita klik use item. Selanjutnya kita klik tab lagi, tekan price, di situ kita isi 5.290.000. Totalnya 52.900.000. Teksnya PPN. Masuk pada yang kedua, sheetnya kita tekan 10. Pada item number kita tekan K002, terus kita tekan lagi use item, tekan tab lagi, dan totalnya 6.165.000. Tekan tab lagi, totalnya 650.000. Maaf, totalnya 61.600.000. Tasnya PNN. Ketiga, di tiga sheetnya kita tekan 5, terus tekan tab lagi, di sini kita pilih K003, terus kita klik pada use item. Selanjutnya kita tekan tab, terus pada price nya kita isi 76.085.000. Oh, maaf, kita isi 7.685.000, sehingga totalnya menjadi 38.425.000.
teksnya PPN. Kalau sudah record, setelah itu kita klik ignore. Lalu lihat di jurnal. Setelah itu, kalau sudah seperti ini berarti sudah. Terus kita klik pada close. Pindah ke transaksi berikut. Di situ kita klik lagi cancel. Transaksi ke-6, bukti kas keluar kita. Pilih banking. Di situ kita pilih spend money. CP-nya pada nomor kita isi BKK 002. Pada date kita isi 06/06/2015. Memonya pengeluaran cek. Nomornya selanjutnya D5001 untuk pembayaran iklan bulan Juni. Selanjutnya kita klik di amount. Di situ kita isi 1.150.000. Lalu klik di ACC. Di situ pilih kode 62002. Lalu klik record. Lalu kita klik use account. Lalu kita klik record. Terus cancel. Pada berikutnya voucher kas kecil. Pilih banking. Di sini kita pilih lagi spend money. CQ-nya kita isi dengan nomor PKK 003. Pada date di sini kita isi 06/06/2015. Pada amount kita isi 625.000. Pada memonya di sini kita isi pembelian perlengkapan kantor. Lalu di ACC kita pilih kode 11112. Terus kita klik use account. Lalu record. Terus kita cancel. Yang berikutnya faktur penjualan PT Sulawesi. Pilih purchase.
sini kita pilih lagi enter purchase. Di supplier kita pilih PT Sulawesi. Terus kita klik pada use supplier. Selanjutnya pada purchase-nya kita isi 529. Pada date-nya kita isi 07 06 2015. Selanjutnya pada supplier, di sini kita isi PO 45. Lalu kita klik di bill. Di situ kita isi 50 item. Item numbernya kita pilih K003. Selanjutnya kita klik use item, lalu enter di price. Di price nya itu kita isi 5.300.000, sehingga totalnya menjadi 265.000. Pada tax di situ diisi PPN, lalu klik record, lalu ignore, lalu lihat di jurnal. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Selanjutnya kita klik pada close, lalu kita klik lagi cancel, dan selesailah sudah. Demikian dari kelompok kami. Jika ada yang salah kami mohon maaf. Mohon komentarnya dan jangan lupa like dan subscribe. Jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.